Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pula saking dinas ya, sebatas ziarah itu dalam rangka Napaktilas Jejak Leluhur ini yang sudah keberapa kalinya. Saya mohon keikhlasan Bapak untuk menerima kami dalam rangka katakanlah wawancara untuk syiar Islam. Bapak Jupel, ini untuk Ki Buyut Rusmi ini agak sedikit berbeda dengan situs-situs yang lain. Ya. Ini sepertinya tertata dengan baik, Ya. dari mulai katakanlah tempat untuk ziarah, Ya. kemudian ini saya lihat dapurnya sudah ada yang sekiranya untuk umum, untuk tamu dan lain sebagainya. Kemudian apalagi nih yang ada nih ini Pak, ini apa ini? Ini namanya Balai Malang. Balai Malang itu apa Pak? Peristirahatannya Pak Kiai. Oh Pak Kiai. Iya. Untuk tempat peristirahatannya. Kalau sebelahnya Balai Kuncen. Oh Balai Kuncen ini untuk Iya. Pak Kuncen. Iya, untuk peristirahatnya Pak Kuncen. Kalau ini apa Pak? Kalau ini masjid. Masjid apa musola? Masjid. Masjid berarti hari Jumat dilaksanakan. Iya, dilaksanakan hari Jumat. Oh hari Jumat. Iya. Oh iya. Nah itu yang sisi ujung, Tempat ini penginapan perempuan. yang sebelah sana. Sebelahnya udah. Ini balai apa nih Pak? Ini di tanah. Witana apa tuh Witana? Ya, konon katanya zaman dulunya awal-awal Ini? bangunan yang ini. Ini Iya. Witana. Tempat perkumpulannya para aulia, para wali dulu. Ya saya pernah punya rekan, beliau itu pernah mengutarakan bisa masuk ke sini Pak. Bisa. Assalamualaikum. Ini asli Pak, belum ada. Belum. Ini masih belum ada pergantian, cuman hanya ini yang Welik. Bukan, ini sirap namanya. Oh sirap. Nah, pergantian sirap tersebut ini 4 tahun sekali digunakan, tapi sebelah-sebelah. Gitu, enggak semuanya akan Ini apa fungsinya untuk rundingan apa musyawarah? Di musyawarah zaman dulunya. Sampai sekarang dipakai ya kalau ada apa kegiatan malam satu syura ya di sini kumpul. Ya betul. Nah ini yang namanya apa? Balong Pekulan. Zaman dulu namanya Pekulan. Ini tempat zaman dulunya tempat ambil air wudhunya para aulia. Kalau lagi kumpul di sini, mulai apa mau sholat nanti ambil air wudhu di sini, mandi di sini. Mandi? Iya, dulu. Dan nanti sholatnya juga belum ada masjid, akhirnya nggak tahu lah, katanya masuk ke kantong gitu langsung. Dan ini masjidnya. Masjid yang setelah
menyelesaikan tugas di tanah ini, akhirnya membangun masjid. Masih digunakan, Pak? Masih digunakan sampai sekarang. Sampai sekarang masih digunakan. Ya, Jumatan? sudah masuk, ya masjid jami. Khusus untuk kerabat dari Enggak, Ki untuk Buyut apa umum? Umum. Oh, umum. Untuk umum. Makanya orang-orang yang belum tahu bahwa di sini nggak ada masjid, ya disangkanya pernah diisukan bahwa orang Trusmi tidak punya agama Islam karena nggak ada masjid. Padahal masjidnya kan di dalam sih. Itu sih orang awam aja Pak lah. Iya. Ya, nggak usah Nah, ini masjidnya. nggak usah didengarkan, nggak usah didramatisir. Assalamualaikum. Pemirsa, ini menunjukkan keberadaan Masjid Trusmi Jami. Istilahnya dari orang luar pun silakan untuk mengikuti sholat Jumat atau sholat fardu yang lain. Nah, ini untuk menepis bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Juru Kunci yang konon katanya ada stigma bahwa di Trusmi itu katakanlah tidak Islami atau katakanlah lain sebagainya. Nah, ini harus diluruskan kami. Jadi ini merupakan sebuah tanggung jawab tugas kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk meluruskan dalam rangka napaktilas jejak leluhur. Jadi beliau ini betul-betul, apalagi mohon hampura Pak, sebenarnya Ki Buyut Trusmi itu konon dalam alur cerita membimbing sebagai orang tua asuhnya dari Syekh Syarif Hidayatullah. Apa gimana yang benar gimana Pak? Kalau yang benar, sepengetahuan saya atau orang tua ya, Buyut Trusmi ini jadi apa ya? Uaknya. Uaknya? Iya. Uak dari Syekh Syarif. Oh, uak dari Syekh Syarif. Ya Pak. Gitu. Mangga Pak Haji Toto barangkali menambahkan. Terima kasih Pak Ades. Jadi berdasarkan catatan naskah Bapak Cirebon yang ada, bahwasanya ada lokasi di mana ketika Baku Cirebon Pangeran Cakrabuana menyerahkan pimpinan tamu kepada keponakannya dalam ini Sunan Gunung Jati, beliau hidup menjadi guru agama Pak di Gunung Jati atau di Amparan Jati dengan gelarnya Susuhunan Rengga. Nah, beliau karena di sini adalah merupakan besan, ya ada anak yang bernama Pangeran Cirebon menikah dengan anak Ki Gede Trusmi yaitu Nyi Cupluk. Nah, di sini Pak. Hingga beliau itu ketika masa tuanya ada di Amparan Jati, ke Trusmi juga ke Talun. Karena ke Talun adalah Pangeran Cirebon yang notabene adalah putra daripada Baku Cirebon yang menjabat sebagai Kubu Cirebon Girang. Demikian. Latar belakang dari Ki Buyut Trusmi itu sendiri dari keturunan mana, apa dari alur apa riwayatnya? Kalau Ki Buyut Trusmi sebenarnya awalnya dari Pajajaran semua Pak. Pajajaran lalu diislamkan. Betul tidak Pak? Nah, betul, semua dari Pajajaran Pak. Nanti Ki Buyut diislamkan. Trusmi. Betul. Yaitu namanya kalau tidak salah adalah Ki Bangbangan. Berarti kalau Pajajaran masih belum Islam ya? Belum, awalnya memang begitu Pak. Jadi seluruh kegiatan pada saat Baku Cirebon syiar Islam ini Pak pada abad 14-15 itu semuanya itu berasal dari Ki Gede yang notabene adalah pasukan atau dari Pajajaran semua dan Galuh seperti itu. Memeluk agama Islamnya sendiri apa berbarengan dengan Syekh Syarif Hidayatullah apa beliau dulu? Beliau dulu Pak, karena kalau Ki Gede itu sejaman dengan Baku Cirebon. Ya. Kalau Sunan Gunung Jati kan setelahnya Pak, itu kan ponakan anak. Belajarnya atau mengikutinya ke Baku Cirebon. Baku Cirebon apa Sedatul Kafi apa Baku Cirebon Pak. Baku Cirebonnya. Baku Cirebon. Karena setelah Baku Cirebon berguru kepada Sedatul Kafi, beliaulah nanti yang menerapkan syiar Islam di tanah Pasundan Pak. Nah, sehingga pada saat itu berhadapan dengan para Ki Gede yang notabene masih belum Islam. Nah, di sini tadi peran Baku Cirebon itu mengislamkan para Ki Gede yang ada termasuk Ki Gede Trusmi. Dan kebetulan menjadi besan daripada Baku Cirebon sendiri. Pak Kuncen, Ya. niki pun apa niki? Niki Kang Wasane Jinem.
Jinem pun apa? Tempat tirakat khusus laki-laki. Oh, yang laki-laki. Iya. Ini dari berbagai wilayah, dari Iya. berbagai daerah ya Pak? Iya. Jinem Kulon, Jinem Wetan. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Nah ini pendadaran apa ini Pak? Ini pendadaran ini ya melambangkan bahwa ini mengingatkan kita selaku orang hidup ini supaya ingat bersama ini menjalankan sholat 5 waktu. Makanya waktunya ada 17. Istilah pendadaran apa Pak Haji Toto? Jadi pendadaran itu Pak, kita ditempa Pak, ditempa, istilahnya diuji, itu kan setelah baik batin maupun lahirnya, supaya kita dalam mencapai kehidupan yang kita ingin itu istilahnya betul-betul kita siap. Jadi secara keilmuan, secara batinnya, secara lahiriah kita betul-betul bahwasannya siap untuk itu Pak, meraih cita-cita yang kita inginkan. Jadi didadar lah. Jadi polanya kalau kita perhatikan ternyata pendadaran itu sendiri di setiap beberapa situs yang kami jumpai apa ya? Betul. Ketika di Bukit Cimandung, Cimandung, kemudian Balong Balong Biru, Sangat. ternyata di sana ada yang namanya pendadaran juga. Pendadaran itu dalam filosofinya secara Ya. harfiah Harus diuji Pak. Harus Jadi diuji, untuk mencapai tingkatan ditempa, ya. ditempa, diuji lah. ini Supaya- batunya dari dulu apa Memang batunya dari dulu begini. jumlahnya Jumlahnya 17. 17. 17 mencerminkan 17 rakaat. 17 rakaat. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napaktilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.